Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel MDM Alida. Oke, MDM Kalida kali ini akan share mengenai es pinjam ya, atau Shopee pinjam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya ini sebenarnya adalah pengguna Shopee pinjam, dan saya akan review ke teman-teman semuanya mengenai Shopee pinjam yang udah saya pinjam ya teman-teman. Sekitar 12 bulan yang lalu saya pinjam Shopee. Jadi saya pinjam di Shopee itu sekitar 11.250.000 rupiah. Tetapi untuk total pembayarannya setelah ditotal itu sebenarnya lebih dari 11.250.000, karena tentunya ada bunga dan administrasi, dan juga biaya, ada satu biaya itu yang dinamakan biaya seperti biaya tambahan gitu ya, penanggungan seperti itu. Jadi untuk selama 12 bulan itu saya selalu bayar tepat waktu teman-teman ya. Nah, tapi walaupun untuk pembayaran tiap bulannya itu mahal banget ya teman-teman ya, sekitar 1.300.000-an ya. Jadi selama 12 bulan. Jadi kalau di total saya sudah bayar selama 12 bulan itu sekitar 16 juta lebih ya teman-teman. Jadi saya pinjam 11 juta, yang total setelah pembayaran di total itu 16 juta rupiah. Jadi terbilang besar gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau untuk Shopee pinjam, jadi teman-teman harus pikir-pikir ulang dulu ya teman-teman, karena untuk bunganya itu besar. Tapi kalau memang teman-teman sangat begitu butuh gitu ya, boleh dipinjam gitu ya. Jadi setelah 12 bulan ini, saya hitung-hitung, saya tidak pernah terlambat untuk membayar cicilannya, tidak pernah telat jatuh temponya ya teman-teman. Tapi ada satu kali nih yang terakhir, jatuh temponya itu tanggal 5 April 2022 ini, tapi saya bayar di tanggal 7 April tahun 2022. Karena apa? Karena belum ada dana untuk bayar ya teman-teman. Jadi 1.300.000 sekian. Jadi saya belum bayar di tanggal jatuh tempo tersebut, jadi telat beberapa hari, sudah kena denda. Jadi ada dendanya. Jadi saya bayar sekitar dendanya itu kurang lebih 50.000 gitu ya teman-teman. Jadi 5% ya teman-teman dari angsuran tiap bulan. Jadi ya terpaksa saya bayar juga. Tapi alhamdulillah untuk yang tahun ini sudah saya lunasi semua. Dan kemudian ada berita gembiranya juga, saya itu dapat tambahan limit es pinjam yang tadinya hanya sekitar berapa ya, 20 juta gitu ya, sekitar 20 jutaan limit es pinjam saya naik menjadi 30 jutaan ya. Jadi saya punya dana simpanan itu, bukan dana simpanan, dana pinjaman yang sewaktu-waktu boleh dipinjam gitu ya, ada di aplikasi Shopee itu 30 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman selalu bayar tepat waktu nih teman-teman ya, walaupun mungkin nggak tepat waktu juga, mungkin ada kemungkinan untuk dinaikkan limit Shopee Pay-nya, tapi kita asalkan bayar aja cicilannya tiap bulan gitu ya teman-teman. Tapi ya itulah, kalau menggunakan pinjaman online ya atau pinjol, ini relatif besar ya bunganya ya teman-teman, karena memang di kita pinjaman online itu tidak ada yang namanya agunan, atau tidak ada yang dijaminkan. Jadi hanya data-data kita, identitas kita, KTP kita, alamat kita gitu, itu aja, dan kontak terdekat gitu ya teman-teman. Untuk yang berminat untuk pinjam di Shopee boleh juga sih sebenarnya, karena es pinjam ini akan ditawarkan kepada teman-teman yang layak gitu ya. Jadi kalau misalkan di aplikasi teman-teman sudah ada seperti aplikasi Shopee-nya itu akan muncul nanti, aktifkan es pinjam Anda, dapatkan limit hingga sekian juta. Nah teman-teman bisa aktifkan saja itu aplikasi es pinjamnya. Itu nanti teman-teman bisa pinjam kalau mau pinjam. Tapi kalau tidak pinjam pun, es pinjamnya itu kalau sudah aktif ya akan ada di situ, tapi tidak dikenakan
cas apapun, jadi tidak dikenakan biaya apapun kalaupun teman-teman tidak meminjam gitu ya dari pinjam itu. Jadi saya dulu ketika pertama kali dapat tahu ada pinjam itu dari aplikasi Shopee. Jadi saya coba-coba saja ya teman-teman. Jadi sudah ada notifikasi di aplikasi Shopee saya untuk meminjam sejumlah dana gitu. Ada notifikasinya, aktifkan pinjam dan dapatkan pinjaman sekian-sekian juta. Nah, di situ saya aktifkan dan saya ikutin aja langkah-langkahnya dari mulai pengisian data, kemudian mulai upload upload wajah gitu ya, upload namanya apa ya, swafoto gitu ya, kemudian upload identitas gitu ya, di foto identitas KTP kita gitu ya. Nah, dari situ langsung akhirnya saya dapat limit sekitar kurang lebih pertamanya itu 20 jutaan, dan waktu setahun yang lalu itu saya pinjam sekitar 11.250.000 yang saya kasih tahu barusan itu ya teman-teman, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah lunas di bulan Ramadan ini. Jadi saya alhamdulillah nggak ada hutang lagi ya ke Shopee. Itu aja sih, cuman yang setelah dihitung-hitung kok gede banget gitu bunganya, atau setelah dihitung-hitung pembayarannya, wah saya pinjam 11 juta sekian, saya pengembaliannya 16 juta sekian. Aduh kok besar banget gitu ya. Kayaknya mendingan gak usah pinjam gitu ya. Tapi kalau memang lagi butuh ya teman-teman ya otomatis ya pinjam aja gitu ya, walaupun bunganya gede gitu, tapi bisa dibayar pelan-pelan gitu, karena kan kita namanya kehidupan gitu ya, ada naik turunnya. Kalau misalkan ada keperluan, memang ada keperluan yang perlu kita kita tutupi pada waktu itu juga ya, mau tidak mau kita harus mencari dana gitu ya. Salah satunya ya itu pinjaman online, atau ini pinjaman dari Shopee atau pinjam seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya sudah bebas dari hutang ini ya, dari hutang Shopee sekitar 11 juta rupiah yang dicicil per bulan gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan berminat untuk melakukan pinjaman online, yaitu saya informasikan aja ya teman-teman. Jadi banyak banget atau gede banget bunganya itu satu, tapi bisa dibayar pelan-pelan. Kemudian cara pengambilannya juga mudah ya, cara mendapatkan pinjamannya sebenarnya mudah, relatif mudah tanpa ada agunan. Itu aja sih, ada kelebihan dan kekurangannya gitu dari saya teman-teman ya. Oke, di bulan Ramadan ini saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman yang selalu mensupport, selalu nonton video saya, atau baru nonton video saya, bahkan baru kali ini mungkin ya, saya harapkan teman-teman untuk subscribe. Jadi saya kedepannya insya Allah akan memberikan tips-tips atau lebih banyak hal-hal yang bermanfaat selain hanya untuk berbelanja. Jadi di bulan puasa, di bulan Ramadan ini sebenarnya saya ingin berpuasa dari segala keinginan gitu ya. Berpuasa maksudnya keinginan yang keduniawian, maksudnya males mau belanja lagi, belanja beli baju ini, beli baju itu. Jadi saya pengen coba ngerem gitu ya, jadi kalau bisa sih lebih banyak untuk beribadah ya teman-teman ya. Untuk selama sebulan ini ya diusahakan saya mau baca Al-Quran lebih banyak, berzikir lebih banyak gitu ya, karena di bulan Ramadan ini 1 tahun 1 kali datangnya. Jadi pengen banget dimaksimalkan gitu ya untuk beribadah gitu ya, tadarusan, tarawihan, walaupun tidak ke masjid gitu ya, tadarus di rumah, tarawih di rumah, insya Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasanya juga. Dan nih teman-teman, nanti saya akan buatkan tutorial mengenai zakat fitrah lewat Shopee ya, mudah-mudahan berkah juga, keberkahannya tidak mengurangi keberkahan seperti zakat fitrah yang konvensional, karena ini disalurkannya ke Baznas ya, dari Shopee ke Baznas atau
Badan Zakat Nasional. Jadi akan diberikan atau disalurkan kepada 8 asnaf juga sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk zakat online dari Shopee, nanti saya akan buatkan video tutorialnya ya. Oke, untuk video ini review dari S Pinjam Shopee Pinjam ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman ada sedikit gambaran dari Shopee Pinjam ini atau S Pinjam ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempertimbangkan atau memikirkan ulang atau mereview apa yang saya sudah review gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ada baik dan buruknya, teman-teman pertimbangkan sendirilah ke pribadi teman-teman masing-masing kalau mau meminjam di Shopee online ini. Oke, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.